Halo guys, welcome back to Bang Saham YouTube channel. Hari ini tim Bang Saham akan siapin analisa saham-saham potensial di tahun 2021 mengacu RAPBN tahun 2021. Nah, di hari terakhir dari Desember 2020 ini, para trader dan investor, kalian juga sudah pasti harus bersiap-siap untuk tahun 2021 dengan market yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung cek dari data RAPBN 2021. Jadi, teman-teman saat ini sudah bisa melihat advertorial RAPBN 2021. Yang nggak tahu RAPBN itu apa, RAPBN itu rancangan anggaran pendapatan negara. Dan rancangan ini ditujukan untuk di tahun 2021, teman-teman. Kita sebagai investor dan trader tentu harus memperhatikan ini, karena ini masuk sebagai analisa top-down analysis, yang dimana kita menganalisa makroekonomi, masuk ke sektornya, dan baru kita pilih emitennya. Kenapa kok kita harus melakukan top-down analysis? Karena jika kita mengikuti perkembangan ekonomi dan sektor tertentu yang lagi didukung oleh pemerintah, otomatis emiten-emiten yang ada di sektor tersebut pastinya akan terdongkrak juga. Jadi kita langsung aja lihat di RAPBN 2021. RAPBN 2021 ini kita bisa lihat disusun oleh tim Kementerian Keuangan. Kemudian kita juga bisa lihat di sini adanya tekanan COVID-19 menyebabkan perekonomian dunia mengalami kontraksi, yang dimana dan kita bisa lihat di sini, tekanan COVID-19 menyebabkan perekonomian dunia mengalami kontraksi. Jadi kita bisa lihat perbandingan kuartal 1 dengan kuartal 2 di beberapa negara. Dan Indonesia masih bisa dibilang di posisi yang cukup baik dengan minus 5,3%. Ada banyak negara lain yang mengalami resesi, bahkan di kuartal 2-nya itu udah minusnya dalam banget, teman-teman. Nah, tahun 2021 ini menjadi momentum penting karena adanya pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19, kemudian peningkatan daya saing ekonomi, pastinya setelah tahun 2020 kita dihajar habis-habisan dengan pandemi COVID-19, otomatis di tahun 2021 ini kita harus bisa berusaha menggerakkan kembali ekonomi Indonesia dan meningkatkan ekonomi Indonesia. Pemerintah pun saya nilai sudah bagus banget karena banyak melakukan tender-tender untuk memajukan ekonomi. Salah satunya adalah SWF. Kemudian ada pemanfaatan kondisi demografi, melanjutkan reformasi, akselerasi transformasi ekonomi, dan keluar dari middle income trap. Nah, selain itu, yang menariknya adalah ini teman-teman, APBN menjadi instrumen utama dalam penanganan COVID-19. Jadi meskipun di tahun 2021, ada beberapa anggaran yang memang lebih dibanyakan, tetapi anggaran kesehatan tetap pasti ada, teman-teman. Nah, anggaran apa sih yang lagi dibesarkan oleh pemerintah di tahun 2021? Anggaran tersebut adalah anggaran infrastruktur. Mari kita langsung cek di infrastruktur, teman-teman. Nah, buat teman-teman nanti yang mau buka sendiri, kalian bisa langsung search di Google RAPBN 2021 dan nanti kalian masuk yang di website ini, teman-teman, Advertorial RAPBN 2021. Jadi teman-teman juga bisa langsung mempelajari sendiri. Jadi yang pertama ada anggaran kesehatan, kemudian kedua ada anggaran pendidikan, dan yang ketiga, pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang cukup menarik dari perhatian tim ruang saham. Nanti kita akan langsung bahas. Dengan total anggaran 30,5 T, anggaran perlindungan nasional, program ketahanan pangan, dan yang tim lagi pantau adalah anggaran infrastruktur yang mencapai 414 T, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari anggaran infrastruktur ini, tahun 2021 bisa dibilang anggaran untuk infrastruktur ini meningkat jauh lebih besar. Yang dimana tahun 2017, 18, 2019 ternyata dikalahkan, teman-teman. Nah, di tahun 2020 memang anggaran dari infrastruktur ini dipindahkan lebih banyak ke bantuan sosial dan kesehatan. Nah, di tahun 2021 ini, pemerintah kembali mau menggenjot yang namanya infrastruktur dari Indonesia. Nah, infrastruktur ini meliputi apa saja? Jadi kita bisa lihat di sini ada pelayanan dasar, konektivitas, energi dan ketenagalistrikan, dan TI dan informasi yang pasti berhubungan erat dengan yang tadi saya katakan, telekomunikasi yang dengan anggaran 30,5 T. Jadi, dari RAPBN ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan beberapa sektor yang memang akan didukung oleh pemerintah secara langsung.
karena memang dananya memang udah disiapkan ya teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk di bagian kesimpulan ya dari tim ruang saham. Jadi tim ruang saham di sini udah siapin satu flowchart karena kita nggak akan langsung membahas sahamnya satu per satu secara mendalam. Next time kita akan bahas sahamnya satu-satu secara mendalam. Tapi kali ini kita akan screeningkan saham-saham yang memang ada potensi dan teman-teman bisa lebih perhatikan saham-saham ini nanti di tahun 2021. Nah, jadi setelah kita analisa top down dari RAPBN, maka kita bisa melihat ada 3 sektor yang menurut tim itu cukup akan terdongkrak. Yang pertama yaitu pembangunan, yang kedua adalah digital dan telekomunikasi, dan yang ketiga adalah energi. Pembangunan ini infrastruktur, teman-teman, karena anggarannya cukup besar. Nah, jadi tim Wangsam udah siapin flowchart di sini, yang dimana kita akan screeningkan saham-saham potensial di tahun 2021 mengacu dengan top-down analisis dari RAPBN 2021. Nah, RAPBN 2021 ini menurut tim yang paling menarik adalah dari infrastruktur. Dan dari infrastruktur itu kita tahu yang pertama pastinya ada pembangunan, dan yang tim paling pantau adalah pembangunan jalan tol. Kemudian adanya juga digital dan telekomunikasi, dan yang terakhir adalah energi. Pembangunan di sini, tadi saya sempat sebut, yang paling tim lagi perhatikan itu adalah pembangunan jalan tol. Nah, kalau kita udah ngomongin pembangunan jalan tol, maka ada sektor yang pasti terdongkrak, yaitu JSMR atau Jasa Marga. Tapi Jasa Marga tidak akan jadi kalau dia tidak didukung oleh pembangunnya, yaitu WSKT, PTPP, ADI, dan Wika. Saat video ini dibuat, harga WSKT, PTPP, ADI, dan Wika bisa dibilang sudah rebound banyak banget, teman-teman. Tapi teman-teman bisa perhatikan juga beberapa anak perusahaan yang menurut saya cukup menarik, yaitu Weton, yang bergerak di bidang beton. Nah, beberapa emiten ini tentu juga harus disupport oleh suatu emiten yang membuat bahan dasarnya, yaitu semen, teman-teman. Semen yang akan mendongkrak dari WSKT, PTPP, ADI, dan Wika, yang biasa menyuplai mereka itu adalah SMGR, teman-teman. Nah, untuk semen, itu saat ini ada 3 emiten, yaitu SMBR, SMGR, INTP, ada 4, dan yang terakhir adalah SMJB. Tapi untuk WSKT, PTBP, ADI, Wika, kebanyakan mereka itu disuplai oleh SMGR. Jadi teman-teman bisa perhatikan emiten-emiten ini jika memang tertarik untuk masuk di pembangunan. Dan yang kedua adalah digital telekomunikasi. Yang pertama pastinya adalah penyedia towernya, yang dimana tahun 2021 Indonesia juga lagi bersaing banget dengan yang namanya untuk 5G, teman-teman. Dan otomatis itu juga butuh tower dong. Yang kita perhatikan di sini adalah saham TOWR yang memang kinerja fundamentalnya bisa terbilang bagus, tapi harganya saat ini masih terbilang sideways, teman-teman. Kemudian ada providernya, yaitu TLKM. Telkom di video lalu mengenai saham yang potensial window dressing di tahun 2020 ini, Telkom masuk di salah satunya. Dan good news, Telkom bisa rebound hingga area 3.600 dan masih mencoba naik ke 3.700, teman-teman. Tetapi bukan berarti target Telkom hanya sampai di situ aja. Masih ingat dengan berita Menteri Erick Thohir yang menantang Telkom untuk menaikkan market cap. Jika memang Telkom memiliki kinerja yang baik, bukan berarti Telkom tidak bisa naik ke area 4.500. Jadi teman-teman bisa perhatikan dua emiten ini di digital dan telekomunikasi. Dan dari sektor energi, di sini yang lagi kita highlight itu tentunya ada yang namanya gas. Dan kalau kita udah ngobrolin gas, otomatis pasti emiten ini, Pegas. Selain itu, tim juga memantau salah satu emiten yang tadi sempat disebutkan di RAPBN, itu adalah ketenaga listrikan. Dan salah satu emiten yang menurut tim memiliki fundamental yang cukup baik dan harganya bisa dibilang masih murah, itu adalah POWR. Tim nggak akan bahas lebih dalam hari ini, tapi mungkin next time kita akan bahas sahamnya lebih dalam. Nah, jadi teman-teman udah bisa lihat di sini adalah RAPBN 2021, maka kita udah dapetin beberapa emiten, yaitu dari pembangunan, digital dan telekomunikasi, hingga energi. Tidak sampai hanya di sana, tetapi kita juga harus lihat beberapa emiten yang memang berpotensi.
Siapa yang berpotensi? Ada yang namanya pembangunan Pelabuhan Patimban yang akan mendukung kinerja ekspor impor, teman-teman. Dan yang membangun pelabuhan ini adalah SSIA. Kemudian, Pelabuhan Patimban ini dibangun di Provinsi Jawa Barat. Otomatis, ketika kita mau membangun sesuatu, pasti butuh yang namanya semen. Yang menyuplai semen paling besar di area Jawa Barat itu adalah INTP, teman-teman. Jadi kalian juga harus perhatikan dua emiten ini karena memang proyeknya cukup mendongkrak ekonomi Indonesia. Jadi, selain emiten-emiten yang tadi saya sebutkan di atas ini, kalian juga harus perhatikan dua emiten ini. Nah, lanjut, di tahun 2020 ini kita juga sudah mulai dihebohkan dengan tenaga listrik untuk kendaraan, yang dimana bisa dibilang itu adalah komoditas nikel. Komoditas nikel juga kita tidak bisa lupakan karena memang prospeknya makin cerah, teman-teman. Nah, di sini maka kita harus perhatikan dua saham, yaitu Antam dan Inco. Jadi, itulah saham-saham potensial di tahun 2021 yang mengacu pada RAPBN 2021. Tapi, kembali lagi ya, kalian juga harus analisa ulang dan cek apakah memang sesuai dengan analisa kalian. Dan yang terakhir, thank you buat kalian yang udah support Huang Sam di tahun 2020 ini. Saya Ervin, sebagai perwakilan dari tim Huang Sam, mengucapkan Happy New Year tahun 2021. Semoga kedepannya kita bisa makin cuan. See you on the next year.